Begini cara menjadi kaya dan banyak uang. Ini caranya, itu semua butuh proses ya, nggak ada yang instan. Jangan nanti berpikiran, wah udah menerapkan terus akhirnya dengan tiba-tiba langsung berubah kehidupannya, nggak gitu ya. Jadi semua butuh proses dan prosesnya beda-beda. Jadi nikmati aja prosesnya. Anda juga punya hak untuk kaya dan banyak uang. Namun ketika Anda bisa melewati semua prosesnya, Anda bisa menjadi orang yang ya mungkin tangguh dalam menghadapi setiap ya mungkin rintangannya ataupun pijakan-pijakan. Ketika Anda akan dinaikkan levelnya, itu Anda akan jadi orang yang hebat dan benar-benar kaya, serta jangan pernah ragu akan banyak uang. Apa kabar sahabat hebat? Tentunya selalu dalam berkelimpahan dan keharmonisan ya. Ya, kali ini kita membahas bagaimana cara menjadi kaya dan banyak uang. Tapi ini simpel banget sebenarnya, hanya saja dibutuhkan waktu ya. Jadi teman-teman memang butuh waktu untuk menjadi seseorang yang sesuai dengan apa yang teman-teman sudah jadikan itu sebagai impiannya. Dan tentu saja dengan banyaknya uang kita akan mudah untuk mendapatkan sesuatu. Kita akan ya mewujudkan apapun yang kita inginkan. Tapi ingat ya, kita harus selalu rendah hati. Jangan pernah kita menjadi orang yang sombong. Dan langsung kita mulai di poin pertama, visualisasi positif. Mulailah dengan membayangkan diri Anda dalam keadaan keuangan yang positif. Gunakan imajinasi untuk menciptakan gambaran yang jelas tentang kehidupan keuangan yang sukses dan sejahtera. Fokuskan perhatian Anda pada detail-detail positif seperti memiliki tabungan yang berkembang, mencapai tujuan keuangan, atau menikmati kebebasan keuangan. Jadi Anda harus melakukan visualisasi ya. Rasakan bagaimana nih nikmatnya kalau tabungan Anda entah di bank manapun ataupun aset Anda apapun itu selalu berkembang, selalu bertumbuh, dan nilainya semakin lama itu terus bertambah ya. Mungkin tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, atau bahkan tiap tahun, terserah Anda bagaimana mengelola visualisasi tersebut. Dan rasakan atau kita harus menikmatinya seolah-olah itu sudah terjadi dan itu adalah sesuatu yang sudah nyata. Maka apa? Anda siap untuk menerimanya, tinggal menunggu waktunya saja. Semua butuh proses ya, ingat ya. Jadi visualisasi ini gimana sih? Ya sebenarnya udah sering banget ya kita bahas ya tentang visualisasi. Namun di sini kita fokuskan pada mungkin kehidupan kita yang udah bebas secara keuangan. Intinya kita mau apapun ada, kita mau beli sesuatu ada, kita mau membayar sesuatu ada, kita mau makan apapun misalkan bisa, kita mau kemana saja bisa. Karena apa? Kita sudah bebas dari yang namanya finansial, bebas keuangan. Jadi unlimited lah duit kita ya. Jangan pernah pikirkan kondisi Anda saat ini seperti apa, tapi fokuskan semua yang Anda inginkan itu seolah-olah udah nyata. Cetak dalam pikiran Anda dulu. Anda juga harus mengimajinasikan atau bervisualisasi kalau tujuan Anda untuk mendapatkan uang sebanyak apapun sesuai kriteria Anda itu sudah terwujud dan Anda begitu menikmatinya. Terus gambarkan juga nih rekening Anda ya. Mungkin Anda punya beberapa rekening, itu setiap saat entah hitungannya mau bulan, mau hari, mau minggu, mau apapun itu akan terus bertambah. Bayangkan aja nilai saldo Anda ini semakin lama semakin tinggi, semakin bertambah berkali lipat. Anda cukup imajinasikan dulu buat rekening Anda ini gendut. Misalkan Anda punya 5 rekening ya, semuanya imajinasikan itu semuanya bertambah dan selalu semakin banyak setiap hari. Dan kita lanjut di poin kedua, rasa syukur. Nah, rasa syukur ini sering kita bahas juga. Bersyukurlah atas segala hal yang baik yang sudah Anda miliki dalam kehidupan keuangan Anda saat ini. Rasa syukur membuka pintu untuk menerima lebih banyak berkah. Luangkan waktu setiap hari untuk merenung dan menghargai pencapaian keuangan Anda, sekecil apapun itu. Dengan bersyukur, Anda menciptakan energi positif yang mendukung ketertarikan lebih banyak keberuntungan soal keuangan. Kita udah sering bahas juga bagaimana
bersyukur. Berapapun yang Anda miliki, Anda fokus saja untuk mensyukurinya. Anda bersyukur berapapun yang Anda punya, itu justru akan menjadi sebuah energi yang itu menarik nilai lebih besar lagi. Saat ini Anda hanya punya 1.000 rupiah, ya syukuri. Dari 1.000 itu, dia memancarkan energi juga, dan ditambah dengan rasa syukur Anda, itu akan menarik segala sesuatu yang berwujud uang yang akan datang kepada Anda. Sebenarnya sangat mudah dan simpel banget. Hanya saja kadang orang ini nggak peduli dengan rasa syukur. Uangnya udah menipis, mengeluh. Uangnya udah sedikit berkurang, udah kepikiran yang aneh-aneh. Kalau habis gimana? Terus yang dirasakan adalah sesuatu yang itu memang seolah-olah duitnya ini udah nggak ada. Duitnya udah habis. Bukan sebaliknya. Kalau kita berpikirnya sebaliknya, misalkan nih, dari yang mungkin kita di dompet cuma ada 10.000, tapi kita bersyukur. Terus kita berimajinasi, ini dompetku penuh duit nih, tiap hari 1 juta nih. Jadi misalkan kita mau kemana-mana nih, kita pegang duit 1 juta. Selama kita nggak pakai aneh-aneh ya, kita hanya jalan-jalan mungkin, kita kulineran. Tapi kalau duit kita itu dalam dompet nih, selalu ada nih 1 juta nilainya, itu udah bahagia banget. Masa iya Anda mau sekali makan habisnya 1 juta, itu makan berapa orang ya kan? Mungkin kalau di daerah saya 1 juta itu untuk makan bisa sebulan. Apalagi kalau cuman yang namanya untuk makan sehari, waduh, itu mau makan apa aja bisa. Jadi kita harus selalu mengimajinasikan, kita selalu bersyukur bahwa kita memiliki banyak uang dan terus-menerus itu akan bertambah. Itulah yang akan menjadikan diri kita mudah didatangi uang. Karena apa? Energi yang kita pancarkan adalah energi positif tentang uang, dan kita akan menjadi orang yang semakin lama semakin berlimpah. Ya, kita lanjut di poin ketiga, afirmasi positif. Gunakan afirmasi positif untuk mengubah pola pikir Anda tentang uang. Bentuk kalimat-kalimat positif yang mencerminkan keyakinan diri terhadap kemampuan Anda untuk menciptakan keberlimpahan. Ucapkan afirmasi secara teratur, baik secara lisan atau tertulis, agar pikiran bawah sadar Anda mulai mempercayai dan mengikuti potensi keuangan Anda. Ya, afirmasi ini sering kita bahas juga ya. Afirmasinya mau kita tulis, mau kita ucapkan, itu bebas, terserah Anda. Kita mau pakai yang namanya dream board juga boleh ya. Jadi kita harus menggambarkan nih bagaimana diri kita juga. Kita menanamkan pada pikiran bawah sadar kita bahwa semua itu adalah benar. Jadi biar apa? Biar pikiran bawah sadar juga meresponnya bahwa itu keadaan Anda yang sesungguhnya. Jadi misalkan nih, kita berafirmasi, kalau bisa usahakan saat kita terbangun nih tengah malam, langsung kita lakukan afirmasi. Ataupun kita terbangun nih pagi hari, kita juga lakukan afirmasi. Karena apa? Posisi gelombang pikiran kita itu ada pada fase alfa. Ketika pada fase alfa tersebut, ya kita akan mudah banget menerima yang namanya respon ya, mungkin gambaran, mungkin auditori, mungkin sesuatu yang kita kirimkan juga dari pikiran kita yang kita bentuk, berbentuk segala sesuatu ya. Jadi bisa visual, bisa kita mengucapkan dalam diri, bisa kita menuliskannya juga. Tapi kalau kita menuliskannya atau kita berucap juga, itu usahakan ada gambaran-gambaran ya, seperti yang kita lakukan seperti di poin pertama tadi ya. Jadi teman-teman bisa lakukan itu secara teratur dan secara rutin. Ketika penggambaran-penggambaran kita dalam pikiran bawah sadar ini dibuat itu adalah sesuatu yang nyata, yang memang itu adalah sebenarnya, padahal kita belum ya. Kita manipulasi nggak apa-apa. Itu justru yang akan direspon dan akan dijadikan sebuah kenyataan dalam kehidupan kita. Jadi jangan main-main ya, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, itulah yang akan terjadi. Dan kita lanjut di poin keempat. Hindari pemikiran negatif. Sadari dan perhatikan pemikiran negatif yang muncul terkait dengan uang. Gantilah pemikiran-pemikiran ini dengan yang lebih positif. Misalnya, jika Anda sering berpikir, saya tidak bisa menghasilkan banyak uang, harus dirubah menjadi, saya memiliki kemampuan untuk menciptakan keberlimpahan dalam hidup saya. Nah, kita juga harus selalu mengubah dari pikiran-pikiran yang negatif itu menjadi sesuatu yang positif. Karena kita ini, ya seperti tadi, apa yang kita pikirkan itulah yang terjadi. Ketika kita memiliki pemikiran atau afirmasi-afirmasi kita yang keliru, kita harus segera membentuk pemikiran
dengan pemikiran ulang ya, kita benerin dulu, kita evaluasi, dan kita jadikan itu adalah pemikiran yang positif. Ketika kita sudah melakukan pemikiran yang positif, maka hasilnya apa? Ya positif juga. Tapi kadang ada sesuatu yang negatif, tapi itu bisa tersamar seolah-olah itu adalah hal yang positif. Itu sangat berpengaruh dan itu bisa menghambat kita. Makanya apa? Kita harus merubahnya, apalagi soal uang. Kita harus berhati-hati, kita harus menjadi orang yang memang ya selektif juga dalam melakukan yang namanya memprogram pikiran kita dari hal yang negatif menjadi yang positif. Sesuatu yang tersamar itu harus kita benerin dulu ya, kita cek dulu. Jangan nanti ketika kita salah, entah dari ucapan kita ataupun dari pemikiran kita, itu harus kita benerin. Dan kita lanjut di poin kelima. Tindakan positif. Law of attraction tidak hanya tentang berharap-harap cemas, tetapi juga melibatkan tindakan positif. Tentukan langkah-langkah kecil yang dapat Anda ambil untuk meningkatkan keuangan Anda dan lakukan secara konsisten. Dengan bertindak positif, Anda tidak hanya menarik energi positif, tetapi juga menunjukkan kepada diri sendiri bahwa Anda layak untuk mencapai keberlimpahan. Nah, di video yang sebelumnya, ya entah yang mana saya lupa juga, tapi sesi yang sebelum ini itu kita udah membahas tentang tindakan positif juga ya. Sebuah tindakan, kalau law of attraction itu bukan hanya kita memikirkan sesuatu, mengimajinasikan sesuatu, merasakan sesuatu, tapi kita tidak berbuat apa-apa. Itu adalah sesuatu yang salah. Tapi kita harus mau memulai dulu dari yang kecil ya. Kita mulai dulu aja. Jangan kita berharap kalau kita udah siap kita baru memulai. Ketika kita udah siap segalanya baru kita melangkah. Jangan seperti itu. Justru nggak akan pernah siap. Lakukan hal sekecil apapun itu yang Anda bisa atau yang Anda miliki saat ini untuk menciptakan hal yang menjadi impian Anda itu terwujud. Memang semua ada prosesnya. Dari yang kecil, makin lama makin meningkat, nanti akan ditingkatkan lagi. Secara konsisten kita melakukannya, maka apa? Kita akan mencapainya dengan mudah banget. Dan kita akan selalu mendapatkan peluang ataupun tawaran yang itu bisa membuat kita semakin bertumbuh dan semakin besar lagi. Jadi teman-teman, kita harus senantiasa ya, ketika kita melakukan afirmasi, kita menerapkan law of attraction, itu juga harus diimbangi dengan sebuah tindakan. Tindakan ini nggak harus Anda ini keluar rumah, Anda pergi kemana, tapi apa yang bisa Anda kerjakan dari rumah, itu adalah sesuatu yang bisa untuk memulai dari hal kecil dulu. Dan habis itu tinggal Anda kembangkan lagi jauh lebih besar. Dan sukses berlimpahan.